يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mengawali pengajian kita sore hari ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian dirangkaikan dengan halal bihalal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menginformasikan, tubtahu abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga yaumul isnain, di hari Senin, wa yaumul hamsin, dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin, maka terbuka dan diampunilah seluruh dosa-dosa hamba Allah sepanjang tidak menduakan Allah. Begitu pula ada sekelompok manusia tidak diberikan ampunan. Siapakah dia? Mereka yang tidak menyambung silaturahim. Firman Allah kepada malaikat, unzur hatta ya unzur hazani, tundalah hatta yastalihan, sampai dua orang yang berselisih itu menyambung kembali silaturahim. Kalau bahasa hari-harinya kita di Makassar, tahu si bombe. Kira-kira tidak ada di sini? Ya, alhamdulillah. Syukur maki itu. Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, orang jam bombe kah? Ya sabar ki. Itu berarti baik ki, sehingga ada orang yang mau bombe ki. Bagaimana Ustaz kalau orang yang memutus silaturahim dengan kita, bukan kita yang memutus silaturahim dengannya? Maka kita jangan berubah. Santai saja. Setiap berjumpa lewat di depan rumahnya, langsung dipanggil, Assalamualaikum Bombe. Pasti. Kenapa? Kan kita santai aja. Ayo, ini yang mesti kita coba dalami kembali. Jangan sampai terjadi sesuatu. Dan inilah yang kita khawatirkan bersama. Poin yang kedua yang ingin disampaikan hari ini adalah, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang sahih, man sama Ramadana imana wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min zambi. Maka insya Allah telah diampuni dosa-dosanya bagi mereka yang telah berpuasa dengan penuh keimanan dan kesungguhan. Dan siapa yang sudah melaksanakan salat Idul Fitri kayaumi waladathu ummuhu, maka seperti perumpamaannya seorang bayi yang baru lahir. Pertanyaannya, apakah semua dosa sudah dihapuskan oleh Allah? Jawabannya iya, kecuali dosa itu dihapuslah semua yang berhubungan antara hamba dengan Allah. Tapi Allah belum mengampuni dosa di antara sesama manusia. Kapan akan terampuni? Melalui ucapan mohon maaf lahir dan batin. Itulah kenapa menjelang Idul Fitri kemarin ramai di WA, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kan itu kesempatan. Kalau ada orang yang tidak suka kita, kirimi saja mohon maaf lahir dan batin. Urusan dia mau balas atau tidak,
Tidak ada urusan dengan kita. Yang penting kita sudah mengirimkan permohonan maaf lahir dan batin. Itu salah satu cara kita supaya yang tadinya mohon maaf yang mungkin tidak bagus menjadi lebih baik. Apakah lebih bagus kalau kita bertemu langsung? Iya, lebih bagus. Karena dijelaskan oleh Nabi dalam hadis sahih yang lain, tidaklah seorang hamba Allah kalau bersentuhan tangannya seperti pada saat kita jabat tangan, maka belumpi lepas di antara kedua tangan kita, maka dosa di antara kedua kita pun sudah berguguran. Itulah hikmahnya kenapa kita dianjurkan mohon maaf sekalipun perempuan di hari lebaran Idul Fitri datang juga di masjid. Tunggu jemaah di depan kalau lagi mohon maaf datang tamuta. Biasa tong ada kuliah, bapak-bapak tinggal di luar. Kenapa kita di situ? Ada tongi tamu Ustaz. Ulala. Tamu apa? Jadi begitu keluar mi orang langsung semakin mohon maaf. Ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau sudah meninggal? Ya, mungkin salah satu cara yang terbaik karena kita tidak akan pernah lagi bisa berjumpa dengannya. Mungkin sekali-kali kita bisa kirimkan bacaan Al-Fatihah. Insya Allah. Poin yang ketiga, pelajaran apa yang ingin diambil dari puasa Ramadan kurang lebih 1 bulan yang biasa disampaikan di mimbar sebagai pesantren untuk melatih kita 1 kali 1 bulan dalam 1 tahun. Makna sebagian yang taranya adalah mulut yang tadinya mohon maaf sebelum Ramadan masih kasar bicara, begitu masuk Ramadan dipaksa untuk lebih banyak diam, dan setelah Ramadan mudah-mudahan mulut ini setiap berucap bisa semakin lembut. Paling tidak begitu, Bu. Mulut yang tadinya kalau bicara la ilaha illallah, kalau tong itu mulut begitu, tapi tidak di sini sana aja. Budi, halo, tidak ada di sini, Bu. Tidak ada aja, iya sana aja. Udah, kalau bicara pedis namamu. Makanya setelah Ramadan semoga ucapan-ucapan juga semakin lembut. Baiknya mamu itu dirasa kalau orang sudah kaya, sudah punya jabatan tinggi, baru dia lembut. Enak tidak? Enak. Tapi kalau sudah tidak tunjung tapi dia mulutnya la ilaha illallah. Biar tinggi sekolah tak, tinggi tingkat pendidikan kita, bergelar apapun, kalau mulut tak mau maaf kasar. Beradabkah kita? Nah, apa mau disombongkan? Dikira diri tak titelnya banyak sekali, misalnya enggak mau sombong. Ilalah, terlalu banyak orang tinggi titelnya, terlalu banyak orang kaya, terlalu banyak orang yang lebih baik dibandingkan kita, tapi tidak sombong. Itu pelajaran yang Allah berikan, mendidik mentarbiah kita di bulan Ramadan. Jadi kalau ada di antara jemaah mohon maaf, jangan ada tersinggung. Kalau setelah Ramadan ucapannya mohon maaf masih seperti itu. Ingatkanlah bahwa salah satu tujuan Ramadan ingin membuat ucapan demi ucapan itu bisa menjadi lebih baik. Apalagi hikmah yang luar biasa selama bulan Ramadan yang terjadi. Kedua tangan yang selalu bersedekah, kedua tangan yang selalu memberi. Jangan sampai hanya terjadi rutin di bulan Ramadan, setelah Ramadan kita sudah jarang dan abaikan kebiasaan itu. Ibu-ibu kan selalu tuh Ramadan kemarin diumumkan di masjid daftar yang akan menyiapkan menu buka puasa. Itu kan sedekah. Jangan berhenti hanya di bulan Ramadan. Mohon maaf, boleh saya tanya ibu-ibu, kalau di antara ibu-ibu di sini yang selalu traktir teman-temannya kalau sudah pengajian, kalau nanti sakit, apalagi nanti mohon maaf berdukai, sedih tidak kita? Sedih tidak? Sedihlah. Apalagi kalau sudah meninggal orang yang selalu traktir di antara ibu-ibu majelis taklim yang hadir, pasti semua jemaah akan berkata, deh,
Tidak ada itu teman yang selalu traktir ki. Itu luar biasa ini Bu, pelajaran demi pelajaran yang Allah titipkan. Cuma kadang kita tidak mengambil pelajaran dari itu semua. Kemudian dengan Ramadan kemarin, mohon maaf kita rasakan Bu, begitu Ramadan setelah makan malam bersama dengan keluarga, salawat di masjid atau azan isya di masjid, kita langsung mohon maaf dalam keadaan tergesa-gesa, keadaan kita buru-buru cepat ke masjid. Itu yang mau dipertahankan setelah di luar Ramadan. Coba Bu, Ramadan kemarin masjid ini full, bukan hanya di dalam, pas di depan juga teras-terasnya full. Tapi berapa malam di full? Ya maki Bu, kita bisa bayangkan masjid ini sebenarnya full sampai malam terakhir Ramadan. Tapi setelah waktu berlalu kepergian Ramadan, masih fullkah masjid kita pada saat salat isya? Masih full ki Bu? Jangan ada dusta di antara kita. Itu jangan dibiarkan pergi begitu saja. Tapi di luar Ramadan kita tetap semangat. Tapi memang kalau kita ingin jujur, kepergian Ramadan ada perasaan yang hilang di antara kita. Ibarat ada semangat yang pergi juga. Budi, tidak tahu kenapa, ada sesuatu yang pergi. Poin ketiga. Lalu poin keempat yang ingin disampaikan dalam pengajian dirangkaikan dengan halal bihalal ini, yang keempat adalah waktu begitu cepat berlalu Bu ya. Ramadan kemarin seperti hanya kilat. Kita puasa dan tarawih malam pertama, sekejap kilat dia telah pergi. Malam tarawih tidak ada, puasa pun tidak ada. Pelajaran apa yang ingin diambil ibu-ibu? Pelajaran singkatnya waktu. Pelajaran singkatnya waktu. Di antara kita, mohon maaf, kalau kita ingin jujur berkata, kita belum tentu tahu apakah masih lengkap berjamaah nanti salat tarawih Ramadan di tahun yang akan datang. Sudah sunnatullah, pasti ada yang meninggal di antara kita. Betul tidak? Saya tanya, betul tidak Bu? Kira-kira ada yang mau lebih dulu? Atau ada yang mau sekali nih? Pasti kita tidak akan pernah sanggup menolak takdir, dan itu adalah kenyataan. Makanya ibu, kalau ibu sayang dengan dirinya, kalau ibu sayang dengan pahala Ramadannya, dengan puasanya, ibu sayang dengan pahala yang diperoleh dengan malam Lailatul Qadarnya, maka di luar Ramadan inilah kita berjuang istiqamah mempertahankan pahala yang sudah kita raih di bulan Ramadan. Boleh ditanya satu persatu, hatinya saja jawab. Kira-kira belum habis pahalanya Ramadan kita ini Bu. Jangan sampai belum selesai Syawal, sudah habis puasa Ramadan kita pahalanya. Adakah orang yang habis pahalanya setelah Ramadan? Banyak. Kenapa bisa habis? Ya berikan kepada orang lain pahalanya. Kenapa bisa ya berikan pahalanya kepada orang lain? Inilah tugas kita setelah Ramadan pergi, istiqamah untuk memperbaiki diri, khususnya jangan sampai pahala yang sudah kita kerjakan dengan baik itu ternyata menjadi miliknya orang lain. Kenapa bisa? Karena kita sendiri yang menghadiahkan kepada orang lain, gara-gara kita tak mampu menahan mulut. Halo, apa Ibu? Kita semua banyak dosa, dan inilah yang kita mau perbaiki diri ini. Semoga dosa itu tidak lagi banyak. Laki-laki banyak dosa karena kedua mulutnya. Kalau laki-laki banyak dosa gara-gara kedua matanya. Beliau Pak Imam, laki-laki juga. Sumber dosanya laki-laki Pak Imam, gara-gara dua mata. Makotosi ha. Kalau perempuan banyak dosanya bukan karena kedua matanya, tapi jujur ki dulu, jangan ada dusta di antara kita. Gara-gara
gara-gara mulut. Nah, kenapa bisa laki-laki banyak dosanya? Dan inilah yang bisa menghabiskan pahala-pahala kita. Karena begitu tosen rahasianya laki-laki. Laki-laki umumnya bilal mata. Tahu jaki dibilang bilal mata. Tidak begitu kira-kira suami kita, Bu. Ada ibu-ibu bilang, "Anda begitu saya suamiku." Belum tentu, siapa tahu lebih bilal mata lagi. Santai maki ibu. Perempuan mohon maaf banyak sumber dosa dan mudah-mudahan tidak menjadikan masalah habisnya pahala kita gara-gara kedua dari mulut yang tidak bisa kita kontrol. Inilah tugas kita setelah Ramadan. Kadang mantong ibu-ibu, tapi bukan di sini, di sana. Apa hobi kita? Gosip. Deh jadikan hobi mi gosip. Pernah lalu kejadian ini, pernah saya lihat kejadiannya, pergi beli sayur, tempatnya itu sayuran, kurang lebih 200 meter dari rumahnya, 3 jam baru pulang. Ditanya sama suami, dari mana kak? Datang beli sayur. Kenapa lama sekali? Bilang tinggal kak di situ cerita-cerita. Ibu, ibu. Mohon maaf, ini yang mesti dijaga setelah Ramadan pergi. Semoga kita masih tetap bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Insya Allah. Kalau ada teman tak yang mulai gosip, ya lebih baik bilang ya, kita di situ, Dik. Mohon maaf, saya tidak ingin bergabung. Kan sayang dengan pahala tak. Al-Quran memberikan gambaran tidak baiknya itu kalau kita bicara sedemikian rupa yang dimaksud dengan bahasa gosip. Ayuhibbu ayyakula lahma akhi. Apakah engkau senang memakan daging saudaramu yang sudah mati? Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi. Apakah ada di antara ibu-ibu yang senang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Itu perumpamaan yang sangat luar biasa Allah berikan. Di dalam sambungan ayat itu dijelaskan oleh Allah, boleh jadi apa yang engkau ceritakan keburukannya di belakangmu, dia jauh lebih baik dibandingkan engkau. Jadi tidak ada pilihan supaya kita tetap merawat amal ibadah kita dan jangan sampai menghabis pahala kita, habis gara-gara kita bicara di belakangnya orang, maka tahanlah mulut itu dari bergosip. Ada jemaah bertanya, nah betul yang ku cerita Ustaz? Betul ki yang ku cerita Ustaz? Kalaulah itu betul, maka itu adalah ghibah. Kalaupun tidak betul, maka itu adalah fitnah. Tapi dalam kondisi tertentu, untuk mengambil hikmah dan kebaikan di dalamnya, memang masih ada pintu kebenaran untuk kita jadikan sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Makanya sengaja Allah simpan di dalam Al-Quran kisah-kisah orang dahulu. Katakanlah seorang manusia yang bernama Karun, orang yang tidak tahu diri, tidak tahu diuntung setelah kaya raya, yang tadinya miskin, kaya raya menjadi sombong. Allah berikan berita itu supaya kita menjadikan pelajaran bahwa ternyata hidup ini mesti kita istiqamah. Bu, jujur, banyak orang berubah setelah menganggap dirinya lebih baik. Bu ya, banyak orang yang berubah setelah dia menjadi lebih kaya. Banyak orang berubah setelah ia punya pangkat dan jabatan lebih tinggi. Itu tidak bisa kita sangkali. Banyak yang terjadi. Poin yang kelima dari pesan dari pengajian ini adalah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira apakah kita termasuk hamba Allah yang lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan? Biarkanlah ini yang menjawab. Tidak perlu mulut yang jawab dan tidak perlu tetangga yang jawab. Biarkan ini yang menjawab, ibu-ibu. Apakah kita hari ini lebih baik sebelum Ramadan tiba dan setelah Ramadan pergi? Apakah kita hamba Allah yang lebih baik?
Ada itu jawabannya di hati tak masing-masing. Ada orang yang mengatakan, ya Allah mohon maaf, ternyata saya tidak lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Ya itulah pengakuan kita di hadapan Allah. Ada orang yang menjawab dalam hatinya, ya Allah alhamdulillah sekarang lebih baik. Ya Allah terima kasih ya Allah. Istiqamalah mempertahankan semua itu. Apalagi usia semakin usur bu, banyak-banyaklah kita memperbaiki diri kita kepada orang lain. Maka pulang sebentar, sampai kita tertidur, tanyakan pada diri ini, apakah kita sudah termasuk orang yang lebih baik? Itu saja pertanyaannya yang kita mau jawab. Setelah Ramadan pergi kebiasaan-kebiasaan untuk selalu berbuat baik, jangan kendor, justru semakin kita tingkatkan. Karena orang yang berbuat baik kepada orang lain, tidak ada manusia yang akan lupa kebaikan kita. Boleh tidak jujur? Betul tidak? Kebaikan apapun yang kita lakukan, orang tidak akan pernah lupa. Apalagi kalau kita pernah menolong orang dalam skala yang besar. Itu biasa kita dengarkan cerita. Siapa anak ini? Wih anaknya. Wih sini dulu nak. Orang tua itu nak. Ya Allah. Biasa orang bilang. Wih ternyata ini kemanakanku. Ya Allah anak. Saya tidak bisa begini nak. Seandainya bukan karena pertolongan Allah melalui orang tuamu nak. Orang tidak akan lupa. Tapi coba sebaliknya. Orang pun tidak akan pernah lupa apa yang sudah kita lakukan, sekalipun itu adalah sebaliknya. Siapa anak itu? Kenapa nakal sekali? Kenapa begitu kamadilia? Langsung ada yang berbisi. Anak Siti di Marapue. Langsung bilang, ulala, 11-12 dengan mama nah. Ayo bu, ini pelajaran dan hikmah yang mesti kita ambil. Selalu saya sampaikan kepada diri ini dan kepada kita semua. Jangan pernah lelah memberikan semangat pertolongan kepada orang lain. Berikan kebaikan kita kepada orang lain. Karena semakin banyak kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Siapa yang dapat? Anak-anak tak semua akan dapat. Budi, kulangi. Hakikatnya itu kita menolong orang lain. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka yang dapat itu bukan orang lain. Tapi anak tatonji. Tidak ada yang bisa sangkal ini. Karena ini kenyataan. Seorang dosen berbuat baiklah engkau kepada mahasiswamu. Jangan susahkan itu mahasiswa. Bantu kasihan. Karena ukuran bodoh itu relatif. Ukuran pintar juga relatif. Banyak temanku. Hebat sekali. Pak Imam. Dulu waktu kita sekolah tidak ada jadi kepintaran tapi hebat sekali sekarang. Itulah takdir yang menentukan bahwa ternyata pintar dan sebagainya itu bukan jaminan bahwa itu yang membedakan kita menjadi lebih baik. Mohon maaf kalau ada di sini guru, jangan sakang. Ditahu jadi bilang sakang. Ditahu bilang sakang. Sakang itu ya apa ya? Kalau ada guru di sini mohon maaf, mengingatkan saja. Murid yang diajar di dalam kelas itu jangan pernah bedakan. Karena mungkin dia adalah orang kaya orang tuanya. Orang tuanya ini miskin sehingga kita perlakukan beda. Jangan sama sekali. Tidak ada yang tahu ini rezekinya 20 siswa yang ada di dalam kelas. Dan ternyata perlakuan kita kepada anak-anak itu tidak akan pernah bisa dilupakan anak-anak didik kita. Bagaimana bu? Cocok ya? Nah, cocok ya. Cocok ya. Itu kalau guru. Lalu bagaimana kalau ibu RT orang atau ibu RW? Sama aja. Jangan susahkan masyarakat. Kalau kita semua punya prinsip seperti ini, maka Islam rahmatan lil alamin itu pasti akan terwujud. Mereka yang kaya raya rajin bersedekah, mereka yang miskin semakin tawadu dan semakin memperbaiki diri, mereka yang pejabat bukan sombong tetapi semakin memperbaiki diri, maka inilah sebenarnya yang diinginkan dari tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Semoga engkau semakin bertakwa. Ibu-ibu cukup waktunya toh? Itu ada jam.
Ustaz Ansar sudah menggunakan waktu 33 menit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, sebelum kita tutup, kalau kita ingin tutup langsung dengan doa atau kadang mau bertanya silakan. Yang terakhir, penyampaian tausiah hikmah bihalal ini adalah seharusnya kita sekarang setelah ditempa bulan Ramadan, bulan tarbiyah Ramadan, kita menjadi lebih penyayang kepada sesama, lebih suka memberi kepada orang lain, lebih santun bicara kepada orang lain, karena ternyata hakikatnya semua kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali didapatkan kita dan berkahnya akan didapat oleh anak-anak kita. Siapa yang hari ini seorang ibu menolong tetangganya, jangan dipikir itu disia-siakan Allah, tidak. Itu menjadi tabungan, akan ada orang yang akan menolong nanti anak tak di kemudian hari. Siapa yang besok menolong lagi orang lain, itu menjadi tabungan, besok lusa ada juga yang tolong anak-anak tak. Jadi indah hidup ini kalau begitu cara tak berpikir, dan indah hidup ini kalau kita selalu ingin berbagi. Semoga hikmah dan pelajaran penting dari Ramadan ini kita ambil dan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang suci dari dosa-dosa, dan insya Allah kita mempertahankan diri ini sampai datangnya kembali Ramadan. Semoga kita kembali berjumpa, dan mohon maaf, semoga juga ketemu kembali dengan Ustaz Ansar. Ulala. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tausiah ini nanti bisa didengar kembali. Kami akan masukkan di YouTube, mudah-mudahan bagus hasilnya, supaya bisa menjadi renungan bersama, supaya kita memperbaiki terus perjalanan hidup ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita tutup dengan doa. Sudah ya? Atau kita tutup dengan doa. Kalau anda mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ghfir wal walidayya walil mu'minina yauma taqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alaihim waladhdallin. Amin.